Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Nur Selma. Pada video kali ini kita akan menjelaskan soal terkait induksi matematika. Di sini kita punya soal, buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk setiap bilangan bulat besar sama dengan 1 berlaku sigma k sama dengan 1 sampai n dari k kali k faktorial sama dengan dalam kurung n tambah 1 faktorial dikurang 1. Dalam membuktikan menggunakan langkah induksi matematika, kita memerlukan 3 langkah. Yang pertama adalah dasar induksi, yang kedua adalah hipotesis induksi, dan yang ketiga adalah langkah induksi. Kita mulai dari penyelesaian pertama. Sebelum masuk pada dasar induksi, terlebih dahulu kita akan menyatakan Pn untuk setiap bilangan bulat n lebih besar sama dengan 1 berlaku sigma k sama dengan 1 sampai n dari k kali k faktorial sama dengan dalam kurung n tambah 1 balas kurung faktorial dikurang 1. Langkah pertama adalah dasar induksi untuk n sama dengan 1, artinya kita akan mengganti nilai n dengan 1. Pada ruas kiri di sini ada sigma k sama dengan 1 sampai 1. Kita ganti menjadi 1. Ini 1 dikali 1 faktorial, itu hasilnya 1. Lalu pada ruas kanan ada dalam kurung n tambah 1 faktorial dikurang 1. N tadi kita misalkan 1. Jadi di sini 1 ditambah 1 faktorial dikurang 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sini 2 faktorial, artinya 2 kali 1. 2 kali 1 hasilnya 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Karena ruas kanan dan ruas kirinya sama, berarti P1 itu berlaku. Lalu langkah kedua pada hipotesis induksi. Dalam hipotesis induksi kita akan memisalkan PK itu benar. Di sini kita dapat misal PK benar, yaitu sigma k sama dengan 1 sampai k dari k kali k faktorial sama dengan dalam kurung k tambah 1 balas kurung faktorial dikurang 1. Ini yang kita sebut dengan hipotesis induksi. Selanjutnya kita masuk pada langkah ketiga atau langkah terakhir. Pada langkah induksi, di sini kita akan menunjukkan bahwa PK tambah 1 itu benar, di mana PK itu mengakibatkan PK tambah 1. Berarti di sini kita punya sigma K sama dengan 1 sampai K tambah 1 dari K kali K faktorial sama dengan dalam kurung k tambah 1 balas kurung tambah 1 balas kurung faktorial dikurang 1 sama dengan k tambah 2 faktorial dikurang 1. Di sini kita mengganti batas atasnya dengan k tambah 1, karena di sini kita akan membuktikan bahwa pk tambah 1 itu benar. Begitu juga dengan nilai yang ada di ruas kanan, dimana soal kita tadi sebelumnya itu kan n dikurang ditambah 1 balas kurung faktorial dikurang 1. Jadi nilai n kita ganti dengan k tambah 1, maka hasilnya seperti ini. Ketika dioperasikan, kita menemukan bahwa untuk sigma k sama dengan 1 sampai k tambah 1 dari k kali k faktorial itu sama dengan k tambah 2 faktorial dikurang 1. Nah, nilai dalam kurung k tambah 2 faktorial dikurang 1 ini adalah nilai yang akan kita tuju atau kita akan buktikan apakah ini benar atau tidak. Selanjutnya, karena sigma k sama dengan 1 sampai k dari k kali k faktorial sama dengan dalam kurung k tambah 1 balas kurung faktorial dikurang 1, ini adalah hipotesis induksi pada langkah kedua tadi. Nah, maka untuk sigma k sama dengan 1 sampai k tambah 1 dari k kali k faktorial ditambah dengan
K tambah 1 balas kurung kali K tambah 1 faktorial. Sama dengan dalam kurung K tambah 1 balas kurung faktorial dikurang 1 ditambah K kali ditambah K tambah 1 balas kurung dalam kurung K tambah 1 balas kurung faktorial. Jika tadi batas atasnya K, kita hanya punya K kali K faktorial, maka ketika batas atasnya K tambah 1, kita akan menambahkan ini K tambah 1 dikali K tambah 1 faktorial. Artinya batas atas yang kita punya pada langkah ketiga itu sudah berubah, bukan sampai K tetapi sampai K tambah 1. Nah, begitu juga di sebelahnya kita tambahkan juga dengan K tambah 1 kali K tambah 1 faktorial. Nah, dari sini bentuknya, bentuk ini kalau kita lihat, kita bisa membuat lebih sederhana dengan mengelompokkan suku-suku yang sama, sehingga menjadi K dalam kurung K tambah 1 faktorial ditambah K tambah 1 balas kurung ditambah K tambah 1 faktorial dikurang 1. Bila ini kita bawa ke sini untuk memudahkan proses operasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita ubah lagi bentuknya menjadi 1 kali dalam kurung K tambah 1 faktorial ditambah K tambah 1 balas kurung dikali K tambah 1 faktorial dikurang 1. Ini sama saja dengan ini, karena 1 dikali dalam kurung K tambah 1 faktorial itu sama dengan dalam kurung K tambah 1 faktorial. Artinya nilai antara ini dan ini tidak ada perubahan, hanya kita membuat operasinya agar mudah kita operasikan lagi di bawahnya. Nah, dari bentuk 1 kali K tambah 1 faktorial, dari bentuk ini kita bisa menggunakan sifat distributif perkalian. Nah, di mana sifat distributif perkalian itu adalah dalam kurung A kali B ditambah A kali C itu sama saja dengan A dikali B tambah C, kan? Sehingga hasilnya kita dapatkan di sini 1 tambah K tambah 1 dikali dalam kurung K tambah 1 balas kurung faktorial dikurang dengan 1. Nih, tuliskan kembali. Nah, ini sebagai A. Ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Salah, ini B, ini C. K tambah 1 faktorial itu C untuk nilai C. Jadi menjadi hasilnya 1 tambah K tambah 1 balas kurung dikali K tambah 1 faktorial dikurang 1. Nah, selanjutnya dari bentuk ini bisa kita operasikan lagi. 1 tambah K tambah 1 itu sama saja dengan menjadi hasilnya itu kalau dijumlah 1 tambah 1 2, jadi K tambah 2 dikali K tambah 1 faktorial dikurang 1. Lalu dari bentuk K tambah 2 dikali dalam kurung K tambah 2 dikali balas kurung dikali dalam kurung K tambah 1 balas kurung faktorial dikurang 1, bentuk ini itu sama saja dengan ini K tambah 2 faktorial dikurang 1. Karena
kita kembali pada konsep dasar faktorial. Faktorial itu kan jika kita punya n faktorial, berarti itu sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya. Apabila kalau kita ganti n ini dengan angka, misal kita punya 6 faktorial, itu artinya berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Atau bisa juga 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Atau bisa juga ditulis 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Jadi apabila kita punya dalam kurung K tambah 2 faktorial, ini berarti sama saja dengan K tambah 2 dikali K tambah 1 faktorial. Ini sama saja dengan ini. Nah, sehingga hasilnya kita dapatkan di sini dalam kurung K tambah 2 balas kurung faktorial dikurang 1. Kalau kita lihat hasil ini itu sama dengan yang nilai yang akan kita tuju tadi. Itu sama. Di sini juga dalam kurung K tambah 2 faktorial dikurang 1. Maka kesimpulannya adalah jadi karena Pn benar dan PK mengakibatkan PK tambah 1 maka pernyataan ini terbukti. Oke, mungkin hanya itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.